pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Oma Fang di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 4 Maret 2023. Selamat pagi Oma Fang. Pagi juga Mbak Neneng. Dari senyumnya kelihatan sehat dan penuh sukacita ya. Amin. Selalu bercanda ya. Ini kalau saya ketemu pemirsa, kalau saya ketemu Oma Fang ini nggak pernah yang namanya nggak ketawa. Pasti ketawa terus ya Oma ya. Nah Oma, hari ini mau berbincang tentang apa nih Oma? Santo siapa? Yo. Kasimirus pengaku iman. Nah, untuk mengobati rasa penasarannya Neneng nih, asal dan kehidupan awal beliau itu bagaimana Oma? Kasimirus adalah putra ketiga dari Kasimirus, Raja keempat dari Polandia. Ia lahir pada tahun 1458 dari keluarga golongan yang saleh dan taat beragama. Ibunya bernama Elizabeth dari Austria, juga memberikan pendidikan secara kerajaan dan kekristen. Setelah menanjak dewasa, Kasimirus diserahkan di pendidikannya kepada Pastor Yohanes Longinus ya. Kemudian dilukiskan nih Oma bahwa setelah dia menjadi dewasa itu rupanya dia menjadi seorang putra raja yang berhati mulia, murah hati, sopan ya Oma ya, dan ramah dalam pergaulan dengan sesamanya serta disenangi banyak teman-temannya. Nah karena itu tetap dalam apa namanya perbuatannya yang bagus dengan karakter yang baik itu tetap akan dipengaruhi dengan kehidupan duniawi saat itu ya Oma ya. Tentu saja menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan dan ingat diri. Nah sikap itu terbukti kebenarannya pada saat apa Oma? Tak kala ia terlibat dalam suatu perkara politik yang terjadi di kerajaan Hongaria, di mana banyak bangsa Hongaria tidak suka dengan rajanya yang bernama Matias. Lalu dia mengharapkan Kasimirus untuk menggantikannya menjadi raja Hongaria. Dan beliau mau. Nah ini yang disebut keserakahan ya Oma ya. Kemudian bagaimana Oma? Raja Matias menyiapkan sepasukan prajurit untuk melawan kerajaan Polandia. Tetapi perang tidak terjadi karena turut campurnya tangan Paus. Dengan malu, Pangeran Kasimirus akhirnya pulang ke Polandia sebagai seorang pelarian ya Oma ya, karena malu ya Oma ya. Nah setelah itu kehidupannya bagaimana? Apa saja karya pelayanan beliau Oma? Peristiwa melakukan di Hongaria menyadarkan Kasimirus akan kesia-siaan hormat manusiawi. Duniawi. Sejak peristiwa tersebut, Kasimirus mulai tertarik untuk memusatkan perhatiannya pada doa, puasa, dan tapa. Banyak waktunya dihabiskan untuk berdoa. Dan kabarnya pagi-pagi dia sudah berdiri di depan pintu gereja ya Oma ya. Terus di samping itu lebih banyak memperhatikan kepentingan kaum kafir miskin, fakir miskin dengan membagi-bagikan memperhatikan membagi-bagikan harta kekayaannya, cinta kasih dan hormatnya kepada Bunda Maria sangat besar ya Oma ya. Terus semboyannya apa itu Oma? Omni Dihik Maria, yang artinya setiap hari bernyanyilah bagi Maria. Terus dilukiskan juga ketika itu Kasimirus beranjak dewasa itu ayahnya siapa Oma? Raja Kasimirus IV memperkenalkan pada urusan-urusan kemasyarakatan. Dan ketika saudaranya Władysław menduduki tahta Bohemia, Kasimirus menjadi calon kuat pewaris tahta Polandia. Wah keren ya Oma ya. Hidupnya bagaimana? Kasimirus hidup dan memerintah dengan penuh kehormatan. Dan memiliki karisma serta karakter yang agung. Wah, terus tentu disukai dong apa namanya sama itunya ya, warganya ya, karena beliau kan
karakternya bagus ya, terus mengayomi sifatnya ya Oma ya. Lalu bagaimana akhir hidup dan bagaimana pemberian gelar kudus kepada Santo Kasimirus itu Oma? Karena tekun beribadah dan berpuasa, dia terserang penyakit suatu hari, yaitu paru-parunya yang tak dapat dilawannya. Kemudian karena penyakitnya ini, Kasimirus wafat dalam usia 25 tahun. Masih muda ya Oma ya? Iya. Dia Kemudian meninggal pada tanggal 4 Maret 1484. 120 tahun kemudian, kuburnya di Katedral Wien dibuka kembali dan reliquinya dipindahkan ke sebuah kapela yang pada saat itu tubuhnya masih tampak utuh dan menyebarkan bau harum. Luar biasa loh Oma, 120 tahun loh Oma. Lama sekali masih dalam keadaan utuh dan baunya harum ya. Kalau manusia bukan orang kudus, berapa hari aja sehari sudah bau ya Oma ya. Makanya hal ini menunjukkan bahwa devosinya ya, yaitu tulisan doanya setiap hari, bernyanyilah kepada Maria. Nah ini masih terletak di kepalanya. Ini yang kita teladani nih ya, rajin berdoa kepada Bunda Maria. Terus di samping itu juga memperhatikan kepentingan kaum fakir miskin. Puasa, nah ini saat yang tepat loh Oma. Puasa, Oma puasa apa enggak? Apa berpantang? Ini prapaskah loh? Iya belum lah, nanti lagi 2 hari. Baik Oma, ya terima kasih atas kebersamaannya hari ini Oma. Kita berbincang tentang Santo Kasimirus, kisah tentang orang kudus yang sangat menginspirasi, sangat luar biasa Oma. Nah sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Kasimirus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.